Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sobat DHC sekalian, alhamdulillah saya sekarang berada di kota Madinah Al-Munawwarah dan sebentar lagi akan melaksanakan umrah ya. Kami akan berangkat ke Mekah sebentar lagi. Insya Allah mudah-mudahan selamat ya, lancar ibadah kami semua, amin insya Allah. Sobat DHC sekalian, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah tips ya. Ketika kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah, apa saja barang-barang yang bisa kita bawa saat memasuki Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin banyak yang bingung apa saja yang bisa dibawa ya. Yang perlu kita persiapkan ketika masuk ke Masjid Nabawi, yang pertama tentu adalah ID card ya. Nah, biasanya itu ada ID card seperti ini ya. ID card yang disiapkan oleh travel, kita kalungkan ID card kita. Nah, kemudian dan ini manfaat ID card ini adalah ketika kita misalnya tersesat ya di Masjid Nabawi, atau mungkin kita baru pertama kali berada di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, maka di belakang ID card-nya ini, di belakang foto kita ini biasanya ada nama travelnya, sekaligus ada mutawif atau penanggung jawab travelnya. Nah, itu langsung bisa dihubungi. Atau misalnya di hotel mana ya kita menginap ya, karena kan biasa jamaah apalagi kalau masih baru, mereka kebingungan ya dari pintu mana mereka masuk dan pintu mana mereka keluar dari Masjid Nabawi. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bawa botol kosong ya. Ada botol kosong kita bawa. Di mana botol kosong ini fungsinya untuk apa? Ya karena di Masjid Nabawi itu banyak air zam-zam ya. Nah, kita bawa itu untuk mengisinya dengan air zam-zam. Ya, kita bisa insya Allah mengkonsumsi air zam-zam itu setiap hari. Karena di setiap sudut-sudut di Masjid Nabawi itu atau di pinggir-pinggir jalan itu biasanya ada air zam-zam. Nah, kita bisa ambil di situ. Atau kita bisa minum langsung di situ dan kita bisa bawa ke hotel. Itu setiap hari kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sehat ketika mengkonsumsi air zam-zam. Yang ketiga yang kita perlu persiapkan adalah tas selempang ya. Nah, tas selempang seperti ini yang biasanya disiapkan oleh agen travel ya, oleh travel biro haji dan umrah. Itu biasanya disiapkan ya. Ini untuk kita manfaatkan untuk misalnya tadi untuk mengisinya dengan botol kosong tadi ya. Nah, atau misalnya ID card kita bisa simpan di sini supaya tidak hilang. Nah, begitu. Kemudian yang perlu kita persiapkan adalah kantong kresek. Nah, kantong kresek itu tujuannya apa? Untuk sendal. Ya, jadi kalau kita pergi ke tanah suci, ya kita bawa sendal jepit ya. Kalau sendal karet, sendal plastik ya, yang sederhana saja, nggak usah yang mahal-mahal. Nah, itu fungsinya kita nanti masukkan sendal itu di kantong plastik. Lalu kita bisa masukkan di tas ya, atau misalnya nanti kita bisa simpan di tempat penitipan sendal. Nah, di setiap tiang-tiang Masjid Nabawi itu ada tempat-tempat untuk menyimpan sendal. Nah, kita masukkan di kantong plastik. Jangan sampai tertukar. Nah, karena kadang-kadang juga rawan juga karena banyak sendal yang sama modelnya. Sehingga kadang-kadang orang salah pakai sendal kita. Jadi makanya kita bawa kantong kresek itu, nanti masukkan sendal di dalamnya, lalu kemudian kita masukkan ke dalam tas kita, tas selempang kita. Yang berikutnya yang perlu kita bawa adalah mungkin tasbih ya, untuk berzikir ya. Kita bawa tasbih yang biasa pakai tasbih ya, kalau tidak biasa ya pakai jari-jari tangan saja misalnya kan. Nah, kalau Al-Quran itu banyak di Masjid Nabawi disiapkan Al-Quran ya. Kalau saya biasanya membaca Quran, saya kasih tanda ya. Misalnya saya di HP, saya buka di HP, saya kasih tanda di halaman berapa. Nanti waktu sholat berikutnya saya lanjutkan begitu. Karena banyak sekali Al-Quran yang ada di Masjid Nabawi. Di setiap tiang-tiang itu, insya Allah disiapkan Al-Quran ya. Kemudian jangan lupa ya,
kita membawa handphone, ya, telepon genggam, ya. Tujuannya apa? Ya, ini supaya gampang dihubungi oleh teman-teman kita, pihak travel misalnya, atau oleh amir safarnya, oleh leadernya, atau oleh mutawifnya, atau teman-teman sekamar kita. Kalau misalnya kita kesasar atau lama belum kembali dari masjid, kan orang ini padat sekali ya di Masjid Nabawi ini. Nah, itu kita fungsinya handphone. Tapi ingat bahwa sebelum kita ke Madinah atau ke Tanah Suci, sebaiknya kita beli dulu kuota umrah ya di tempat kita masing-masing, di counter-counter pulsa. Itu biasa disiapkan. Harganya bervariasi tergantung nanti operatornya. Untuk A, B, C ada harga 200 ribuan, ada 300 ribuan, bahkan ada sampai 400 ribuan. Nah, itu nanti kita bawa itu. Jadi sudah siap ya, standby. Dan biasanya itu kita setting menjadi data roaming, ya, data roaming. Tergantung kita pakai kartu apa, operator apa, di SIM berapa, nanti kita buka menjadi data roaming. Ya, sehingga insya Allah kita tetap bisa menggunakan fasilitas telekomunikasi kita selama Tanah Suci, atau bisa menghubungi keluarga kita. Ya, begitu. Nah, meskipun nanti di dalam hotel itu biasanya disiapkan wifi, biasanya disiapkan wifi. Ya, baik. Nah, saya kira ini yang kira-kira penting kita perlu persiapkan ketika kita berada di Masjid Nabawi. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.